Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, nikmat iman Islam yang harus kita selalu jaga, pelihara, jangan sampai kemudian menyimpang. Dan penjagaan yang terbaik di atas ilmu, dan ilmu ini yang kemudian akan mengangkat ketidaktahuan kita dan meneguhkan iman kita di atas rasa tahu, sehingga orang-orang yang sudah memiliki ilmu itu, maka diharapkan dia kemudian ada di level ilmu yakin, meyakini dengan ilmu, sehingga nanti setelahnya dia bisa sampai pada posisi ainul yakin, melihat dengan keyakinan, tidak lagi cuma cerita. Dan dalam hal membahas Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri sudah menyebutkan antum a'lamu amillah, apakah kamu lebih tahu tentang Allah atau Allah itu sendiri yang lebih tahu tentang dirinya? Maka jawaban yang paling benar yaitu bahwasanya Allah lah yang lebih tahu tentang dirinya, bukan kita. Sehingga ketika kita membahas Allah, yang terbaik adalah kembalikan kepada apa yang Allah nyatakan tentang dirinya. Jangan kemudian mengira-ngira atau cuma sekedar cerita tanpa dasar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di tahapan atau bab terakhir dari pembahasan tentang keimanan kepada Allah dalam usul salasah, ya, yang insya Allah nanti saya masih mikir lanjutannya apa, lanjutan dari materi tentang Allah ini, karena banyak orang nggak kenal Tuhannya, dia juga sholat, dia juga haji, tapi dari pejabat nggak amanah. Seolah-olah ketika dia selamat dari manusia nggak ada yang lihat, seolah-olah Allah pun juga nggak melihatnya. Makanya mereka kemudian tega melakukan apa yang sedang mereka kerjakan, sehingga merugikan orang lain pun mereka tidak pernah berpikir dua kali, yang boro-boro 1000 kali, mungkin 2 kali pun enggak, karena yang terbaik depannya adalah duit dan duit. Oleh karena itu, maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, saya merasa ada kepentingan untuk kemudian kita mengenal lebih dekat lagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya masih mikir kitab apa setelah ini. Nah, dalam pemahaman tentang Allah itu di atas arsy, kadang ada orang yang enggak terima. Allah itu tidak bertempat, karena kalau Allah bertempat berarti Allah itu lebih kecil daripada tempatnya. Ini pernah kita bahas. Tapi kemudian ketika kita tanya dalilnya apa? Ada memang dalilnya. Disebutkan pada Quran surat Al-Hadid, bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, tidakkah engkau perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dzalika wa la aktsara illa huwa ma'akum aina ma kanu. Ada ayat yang lain yang serupa dengan itu. Maka tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan Allah yang keempat, dan tidak ada pembicaraan yang kelima antara 5 orang maka Allah yang keenam. Wa huwa ma'akum wala adna min dalika, dan lebih sedikit dari itu pun juga Allah bisa tahu. Wala aksara, dan lebih banyak dari itu Allah juga tahu. Illa, kecuali huwa ma'akum aina makan, kecuali dia Allah bersama kalian dimanapun kamu berada. Nah, ini yang dipegang oleh orang-orang sufi, bahwasanya Allah itu selalu bersama kita, bahkan bisa dibilang di mana-mana Allah, bisa di mana-mana gitu. Jadi tidak kemudian bertempat di satu tempat. Ada 2 ayat ini.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami ayat itu, khususnya yang Al-Hadid ini, maka pada awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dan beristiwa di atas arsy-Nya. Baru di akhir ayatnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia membersamai kamu dimanapun kamu berada. Sehingga seorang muslim tidak boleh kemudian memotong di belakang dan buang di depan. Artinya kalau di depan dinyatakan Allah itu berada di arsy, kenapa kok diambil yang di belakang toh? Harusnya dari depan. Nah, ketika dari depan maka kita akan paham kalau Allah di atas arsy, dan kemudian keberadaan Allah di atas arsy bisa mengawasi kita yang ada di bawah di bumi ini, dan kemudian Allah membersamai kita. Nah, membersamai ini kan nggak harus secara fisiknya atau zatnya itu Allah bersama kita, kan nggak harus. Ibaratnya gini, ibaratnya dengan gak ada putra, sekolah atau kerja di luar kota atau luar negeri, penggunaan teleponan, kan. Terus di akhir telepon, ya wes deh, pokoknya yang semangat, entah sekolah entah kerja. Di akhir kalimat dengan kanjang, pokoknya dungane bapak karo ibu selalu bersamamu, atau bapak karo ibu pokoknya selalu ada bersamamu, mendukungmu. Kan nggak harus fisiknya gitu. Sama halnya dengan, nggak usah jauh-jauh lah, saya punya usaha di Jakarta itu sudah hampir 2 tahun atau 3 tahun ini saya nggak pernah datang gitu. Tapi usahanya tetap jalan, saya tetap dapat duit gitu. Artinya saya membersamai usaha itu, tapi saya nggak kemudian secara fisik itu ada di situ gitu. Nah, sehingga ketika itu aja bisa pada manusia, maka kenapa pada Allah kok harus ada gitu loh. Padahal ayat di depannya menyatakan Allah itu bersama di atas arsy, dan kita sudah bahas ayatnya nggak cuma satu, banyak ini. Bahkan kalau jenengan masih ingat ada seorang budak perempuan yang mau dibebaskan oleh tuannya, Nabi pun pengen tahu, ya tak tes sih ya. Gusti Allah ning ndi, Mbak? Di langit, kan gitu bahasanya. Lah aku sapa? Jenengan Nabi Muhammad. Oh ya wis, iki wong iman iki bebasno. Nah, ini menjadi indikasi bahwasanya dalam hal menyatakan Allah itu ada di mana ya harus clear, yaitu di langit atau di arsy-Nya sana. Nah, kemudian soal wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia membersamai kamu, itu bukan fisiknya, bukan zatnya, tapi apa? Kuasanya, ilmunya, perhatiannya, pendengarannya, penglihatannya, dan lain-lainnya yang terkait dengan af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Makanya Allah menyebut pada ayat yang lain bahwasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluk manapun, tapi Allah maha melihat, maha mendengar. Berarti Allah itu ya melihat, ya mendengar. Tapi mendengar dan melihatnya Allah berbeda dengan kita. Kita kalau mendengar tidak nyedak, kaduan sidik tidak dengar. Itu toh. Atau kalau dari jauh maka harus pakai alat telepon lah, ini talkie lah, segala macam, atau mungkin televisi lah gitu kan, atau laptop gitu kan. Yang intinya ada keterbatasan kita, tapi Allah ya, walaupun jauh di sana Allah mendengar, Allah tahu gitu. Nanti dalam pembahasan tentang mempertahankan kemerdekaan kemarin saya ditanya sama seorang jamaah, kan saya sampaikan bahwasanya kemerdekaan satu bangsa itu kalau ingin bertahan lama ya harus, negeri itu harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya walau amanu ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi satu. Kemudian pada ayat yang lain dikatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman tidak berbuat kesyirikan, walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak berbuat kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan mendapatkan keamanan, mendapatkan petunjuk. Tanya saya sama salah orang jamaahnya pengajian itu, bahasanya lah kenapa orang Palestina yang kita yakini tidak berbuat kesyirikan kok malah kayak gitu. Maka saya sampaikan itu kasus khusus yang tidak ada pakemnya, tidak ada rumusnya. Kenapa? Karena memang bangsa itu bangsa yang terpilih sebagai tempat yang terpilih untuk kembalinya orang Yahudi di situ semuanya, dan nanti digerobyok bareng-bareng. Karena sebelum mereka kembali ke situ, orang Yahudi itu bersebaran di seluruh penjuru dunia.
di Eropa, di Asia. Nah, nek nyebar kayak gitu jenengan kan grop yo angelan ning goleki. Makanya sunatullahnya nanti kata Nabi akhir zaman itu nggak akan terjadi kecuali kamu akan menghabisi mereka. Bahkan mereka sembunyi di belakang batu, batu akan ngomong, belakang tembok, tembok akan ngomong, kecuali sebuah pohon namanya pohon Warqat. Itu hanya terjadi di tanah Israel hari ini, tanah Palestina hari ini. Jika mereka balik ke sana itu sudah sunatullah. Ngoten. Lah, terus mesake orang Palestina lah, iya mesake. Tapi di balik mesake itu ada hikmah besar, ada karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Mereka berarti napa wong mati syahid. Wong mati syahid niku napa? Berarti nek mlebu kuburan mboten enten malaikat sing nekoki. Rawan itu. Kemudian nanti napa? Hisab mizan mboten nglakoni. Ten sirat kan bablas mboten sah. Kangelan. Terus pintu surga enten 8 kan milih. Umpama mboten saged milih atau bingung milih niku enten pilihan pintu jihad lewat situ bisa. Genah niku buat orang-orang yang mati syahid. Itu ibarat kayak gini loh, ada ibu saya itu punya teman, entah teman PGA, entah teman kuliah saya nggak tahu, lupa ya. Punya teman, punya suami, punya anak kalau nggak 3-4. Suaminya meninggal dulu, habis suaminya meninggal, anaknya meninggal satu-satu. Dia tinggal sendiri sebatang kara, perempuan. Rumahnya dekat masjid, akhirnya dia bilang sama takmir, wes ngono aku mati, rumahku PN, mau ngambil ke masjid. Tapi entahnya aku mati sih. Lah, ibu saya dan teman-teman nih ketika ingat temennya ini kan mesake toh, gitu. Ning donya, duwe anak ibu cuma 3 kabeh gitu kan, tinggal dia sendiri, mesake toh. Tapi di balik kata mesake itu apa? Suaminya ya, sudah nunggu dia nanti di surga gitu. Anak-anaknya yang meninggal tadi bisa menjadi garansi buat orang tuanya selamat dari neraka itu. Jadi memang dari sisi kacamata kita orang hidup mesake. Tapi dari sisi akhirat insya Allah akan banyak kemudahan buat orang yang ditinggal mati, orang-orang yang dikasihnya seperti itu. Dengan catatan orang-orang tadi yang dikasih itu matinya di atas kebaikan. Nah, delala ibu saya dan teman-temannya itu ngumpul ke benbulan ngumpulkan duit sama beras gitu kan. Buat dia buat bantu hidup itu. Sama yang bersangkutan, ngoten niku ya ditokke meneh, nek ras pertelu setengah dikeke meneh ning wong liya. Ketika ditekoki lho malah mbek wong liya dijawabane, lah aku dhewe ya ora entek. Kita nek denger ya kaya miris gitu loh, mesake gitu kan. Tapi ya itulah hidup. Hidup itu kadang memang kalau dilihat ya kayak gitu, tapi nanti di akhirat semua itu akan terganti. Makanya dalam konteks orang Palestina, kita tidak sedang menjelekkan mereka, enggak. Justru mereka ini orang baik, orang hebat, orang yang memang diuji oleh Allah, yang mungkin kalau kita dapat ujian itu belum tentu sanggup bertahan. Makanya saya ngikuti beberapa akunnya orang Israel itu kan, mereka itu bangga, kami ini agama yang benar, buktinya kami menang, buktinya negara kami besar, buktinya semua negara nggak berani sama kami. Ya itu kan pikiran dia hari ini. Sudah ada saatnya di mana semua proses nubuat itu akan terjadi. Makanya nanti ada sebuah kitab niku namanya Asrotis Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, di mana tanda kecil sama tanda besar itu pelan-pelan tuh terjadi gitu. Nah, tinggal sing tanda yang tadi itu loh, gropioan tadi itu belum itu. Belum itu bukan berarti orang, nanti ya gitu loh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada membersamai kita, tapi bukan physically. Kuasanya. Apa nggak kuasa untuk menghancurkan orang Bani Israil? Kuasa. Tapi apa? Dia belum akum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen tahu mana di antara kita ini amalnya paling baik. Mana nih katanya aku saudara nulungi ora, ndongake ora ya. Ditanya nanti di akhirat. Makanya tadi malam saya ada kajian di mana? Istiqlal, tapi saya nggak datang karena ada kajian Syekh di Imam Bukhari. Nah saya kesana kan. Nah beliau ketika ditanya orang Palestina beliau, apa yang bisa kita? Kemudian yang kedua ya sesuai kemampuan saja. Kalau emang tidak mampu ya tidak usah yang aneh-aneh gitu kan. Ya, nanti ada orang yang pengen bantu bangsa Palestina masang bom dan McDonald segala macam, itu nggak salah, nggak kayak gitu. Artinya mampu kita gimana ya, kumpulkan dana, kalau emang bisa ya silakan. Jangan sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang nggak bagus, nggak bener gitu loh. Pasang bom dengan kedutaan besar negara-negara kafir itu gitu. Nanti akhirnya kan yang punya masalah dari orang Indonesia sendiri, negara Indonesia.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ini kita mengimani ayat ini, tapi bukan secara zatiyahnya Allah enggak. Tapi kuasanya, ilmunya, pengetahuannya, pendengarannya, penglihatannya. Dan ini yang disebut dengan al-ma'iyatu ammah, kebersamaan umum dalam makna yang umum. Dan nanti ada al-ma'iyatu khosoh, kebersamaan yang maknanya khusus, yaitu Allah bersama dengan hambanya, dengan pertolongannya dan bantuannya. Oke, artinya kalau jenengan sebagai hamba Allah niku bertakwa, beriman dan bertakwa, maka di situ Allah siap untuk menyokong panjenengan. Nah, pertanyaannya loh, berarti bangsa Palestina nggak ditolong? Boten. Bangsa Palestina itu akan ditolong. Cuman itu negara atau negeri atau tanah khusus dengan kasus khusus, ya. Sehingga itu nanti perlakuannya khusus, tidak pakai hukum secara umumnya, tidak pakai kaidah secara umum, beda. Sama halnya dengan tanah haram Mekah itu beda. Jenengan nek masuk tanah haram, nek masuk masjid mriki jenengan salat tahiyatul masjid, nek masuk mriko jenengan tawaf nek tahiyatul masjid. Nek nyandak waktune jenengan kan tawaf gitu kan. Sebagai pemuliaan atas Masjidil Haram. Termasuk nama ganjarannya juga beda toh. Makanya dan mriko juga ada keadaan yang beda, di mana ada nabi-nabi yang berdoa di tanah itu sebagaimana Nabi Ibrahim, ya. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutmainan, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman dan damai. Warzuq ahlahu minas samarat, dan karuniakanlah negeri ini dari berbagai macam buah-buahan. Nek digagas-gagas, lemah ini ku ditanduri napa-napa ra iso, tapi buah-buahan sak pirang-pirang gitu loh. Dan itu nggih barokahin dongane nabi-nabi niku gitu. Tapi apa syaratnya? Wajnubni wa banina an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak turunku di negeri ini dari menyembah berhala. Makanya saya sampaikan di mana-mana di Indonesia niku angger toko emas, angger bank dijogo polisi sosok tentara. Nek ten mriko sing dijogo tentara niku kuburan. Ben apa to? Ben menungso niku nyuwune ning Gusti Allah mawon, rasa njaluk-njaluk ning kuburan. Nek ten mriki mboten, kuburan mas dijogo ormas, ben diparani ya. Nek serame cepake kotak. Ketko gerbang paling ngarep nganti tekan buri. Jenengan tinggal delok nang YouTube sak pirang-pirang. Makam Sunan sinten ning Cirebon niku. Niku angger 2 meter apa 1,5 meter nang kotake. Mbok harane pokoke saran-arane pokoke infak sedekah nganti tekan ujung. Kok ning ngarep dhewe ya enek jiane. Makanya nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan khusus yaitu Allah intan surullah yang surkum maisabil agama. Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan meneguhkan kakinya di muka bumi. Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika jenengan pengen dibersamai secara khusus, ditolong secara khusus, jadilah orang-orang yang menolong agama Allah. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba kalau hamba itu menolong hamba yang lain. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan masih banyak ayat-ayat yang serupa. Oleh karena itu maka jenengan jangan ragu untuk andil dalam urusan nguri-uri agama Allah. Apapun peran jenengan, isone ngepel masjid pel, isone ngumbah sajadah umbah, isone nyemprotke parfum tok set-set ndak apa-apa. Aku nek ngepel nek nyapu nek aku wis tuwek bedengek kowe iki kok ndak ngene ndak ngono. Kok niki enten semprotan apa spray biasane. Nyemprot karpet mang semprotke pun apa. Atau ngelapi kaca. Nah, aku ngelapi kaca ya ora iso nek tanganmu tak unggah iku ndak ngene ndak ngono. Wes sak isone pun buka lawang ya itu. Kadang lho ngapunten lho, enten piyai niku bener-bener ora peduli karo masjid nek banyu blambang ning ngarep lawang dijarke ae. Akhire ana apa enten jamaah lewat kepleset. Lala pun sepuh sisan, ceklek sisan iki. Terus dipasang gip ya ora nang mari manjung suwe wis tuwek. Makanya ini kalau jenengan ngersake kebersamaan Allah secara khusus dengan jenengan, maka pastikan jenengan terlibat dalam dakwah. Terlibat dalam memakmurkan masjid, terlibat dalam menjaga agama ini. Andilnya terserah jenengan sesuai kemampuan. Jadi nggak harus sama.
masih kayak iso ceramah piye pengen ceramah lho nek emang saged nggih monggo kok mboten napa-napa. Tapi nek mboten ya wis aku masih sing ceramah aku sing ngrungokke lah ngoten lho. Oh, mengko bakal enek acara ning masjid pengajian oh ya aku ngewangi nonton. Nek ra iso nonton mejane ya nonton nopone piringe. Pokoknya sak isone lah gitu. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahkan kedekatan Allah itu dinyatakan oleh Allah sendiri, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu sangat dekat kepada kalian, bahkan melebihi dekatnya dengan urat nadi kalian. Urat nadi nempel sama kita loh. Allah menyatakan lebih dekat dari itu. Ini bukan berarti Allah masuk ke tubuh kita mboten. Artinya Allah punya kuasa yang lebih dahsyat daripada apa yang menempel pada diri kita. Sehingga kebanyakan ahli tafsir menafsirkan adalah kedekatan dengan malaikat yang mewakili mencatat seluruh amal, itu juga bisa raqib atid. Atau juga ada yang bisa menafsirkan maksudnya kedekatan ilmunya dan kuasanya itu juga bisa. Yang mana kesimpulannya kedekatan Allah itu bisa amiyah, yaitu Allah itu menguasai semua kita ini, atau kemudian khosiyah khusus, yaitu Allah akan dekat dan sangat dekat kepada hamba-hambanya yang mau berjuang di jalan Allah. Wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kita imani Allah dari tempatnya sana, dan semua yang ada di bawahnya Allah tahu, Allah lihat, dan Allah juga berkuasa untuk membantu. Adapun dalam kasus tadi bangsa Palestina, maka itu kasus khusus yang mana Allah kemudian menguji keimanan mereka dan keimanan kita tentunya, bagaimana kepedulian kita kepada mereka, bagaimana keikhlasan dan perjuangan mereka dalam mempertahankan akidah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.